Di kedalaman lautan yang tak pernah tersentuh manusia, sebuah rahasia besar tersembunyi. Tempat di mana cahaya tak bisa menembus, tapi ada satu makhluk yang tetap bersinar dengan cahaya zikirnya. Di dasar laut yang sunyi, tersembunyi seekor ular raksasa. Bukan ular biasa, tapi makhluk yang sudah ada sejak sebelum manusia pertama diciptakan. Dia bukan makhluk yang ganas, bukan pula penjaga harta karun, tapi ia adalah seorang hamba. Hamba yang selalu berzikir, mengingat Allah tanpa henti. Bagaimana Nabi Khidir bisa menemukan makhluk ini? Apa hikmah besar yang ia pelajari dari perjalanannya ke dasar laut? Dan benarkah ular ini telah berzikir selama ribuan tahun tanpa pernah berhenti? Bersiaplah, karena kisah ini akan membawa kita ke tempat yang tak pernah terbayangkan. Perjalanan menuju kedalaman samudra dan menemukan rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Ini dia, rahasia dasar laut, Nabi Khidir dan ular raksasa yang berzikir. Malam sunyi, angin berembus perlahan di tepi pantai. Bintang-bintang bertaburan di langit, bersinar seperti lentera yang menggantung di langit malam. Seorang lelaki berdiri di tepi laut, menatap ombak yang datang silih berganti. Ia adalah Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang diberi ilmu laduni, ilmu yang tidak dimiliki manusia biasa. Malam itu berbeda, ada sesuatu yang bergetar di dalam jiwanya. Hatinya dipenuhi firasat bahwa sebuah perintah besar akan datang kepadanya. Dan benar saja, dari keheningan malam, sebuah suara bergema di dalam hatinya. Suara yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa, tapi jelas dalam relung jiwanya. Wahai Khidir, turunlah ke kedalaman lautan. Di sana ada hikmah yang harus kau lihat. Nabi Khidir terdiam. Ia tak bertanya, tak meragukan. Ia tahu tugasnya bukan untuk mempertanyakan, tapi untuk menaati. Jika Allah memerintahkannya untuk turun ke dasar laut, maka pasti ada sesuatu yang harus ia pelajari di sana. Tanpa ragu, ia melangkah mendekati air. Ombak berdesir lembut di kakinya, seolah-olah lautan pun menunggu kedatangannya. Lalu dengan izin Allah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Laut yang luas dan bergemuruh perlahan terbelah. Air yang biasanya mengamuk kini bergerak dengan lembut, membuka jalan menuju dasarnya yang gelap. Sebuah lorong terbentuk di antara dinding-dinding air, seperti jalan yang dibuat khusus untuk Nabi Khidir. Ia melangkah masuk. Suara deburan ombak kini berganti dengan keheningan yang mendalam. Dunia manusia perlahan menghilang di belakangnya, digantikan oleh dunia yang tak pernah terlihat oleh mata biasa. Semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi suasana. Cahaya matahari yang tadinya menembus air kini semakin redup, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kegelapan pekat, gelap, sunyi, tanpa cahaya. Namun Nabi Khidir tidak takut. Ia tahu bahwa dimanapun ia berada, Allah selalu bersamanya. Ia terus melangkah lebih dalam dan lebih dalam lagi, hingga tiba-tiba di kejauhan ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan raksasa, sesuatu yang begitu besar hingga hampir memenuhi ruang di dasar laut itu. Awalnya ia hanya melihat bentuk samar, sebuah tubuh yang panjang melingkar di sekitar sebuah gua besar. Sisiknya berkilauan dalam redupnya cahaya yang tersisa. Jantung Nabi Khidir berdegup lebih cepat. Apakah ini makhluk yang Allah ingin perlihatkan kepadanya? Ia melangkah lebih dekat, dan barulah ia melihat dengan jelas. Seekor ular raksasa. Tubuhnya begitu besar hingga terlihat seperti bagian dari gua itu sendiri. Sisiknya keras seperti batu dan matanya yang tajam berkilau dalam gelap. Ia tampak diam, tak bergerak sedikit pun. Tapi kemudian terdengar sesuatu. Sebuah suara yang bergema di seluruh dasar laut. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nabi Khidir terdiam. Ular itu sedang berzikir kepada Allah. Apa sebenarnya makhluk ini? Dan sudah berapa lama ia berada di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benak Nabi Khidir. Tapi satu hal yang pasti, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Hikmah besar sedang menunggunya di sini. Nabi Khidir berdiri mematung di tengah gelapnya dasar laut.
Suara zikir yang menggema dari mulut ular raksasa itu mengisi kehampaan di sekelilingnya. Suara itu begitu dalam, begitu tenang, seolah-olah telah menjadi bagian dari aliran waktu yang tak terhitung. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir itu tidak pernah berhenti, tidak goyah oleh arus laut, tidak terganggu oleh kesunyian yang menekan. Nabi Khidir merasakan hawa yang berbeda di tempat ini. Seolah-olah ia bukan lagi berada di dunia biasa. Tempat ini terasa seperti ruang suci yang tersembunyi di balik tirai alam. Ia melangkah perlahan mendekati ular raksasa itu. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena tekanan air, tapi karena kesadaran bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Lalu saat jaraknya hanya beberapa langkah dari makhluk itu, sesuatu terjadi. Ular raksasa itu membuka matanya. Dua mata besar berkilauan seperti permata di dalam kegelapan. Cahaya redup terpancar dari matanya, menerangi sedikit area di dasar laut. Mata itu tidak menunjukkan tanda-tanda amarah, tidak pula ketakutan. Hanya ada ketenangan yang begitu dalam, seperti makhluk yang telah menerima takdirnya dengan penuh kepasrahan. Nabi Khidir menatapnya takjub. Makhluk ini tidak menyerang, tidak melarikan diri. Ia hanya diam dan terus berzikir. Setelah beberapa saat, Nabi Khidir mengumpulkan keberaniannya dan berbicara. Suaranya tenang, namun penuh rasa ingin tahu. Siapakah engkau, wahai makhluk Allah? Ular itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu menjawab dengan suara yang dalam dan bergema di seluruh dasar laut. Aku adalah hamba Allah yang telah ditugaskan di sini sejak awal penciptaanku. Nabi Khidir terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Tugas apa yang diberikan kepadamu? Berzikir, mengingat Allah tanpa henti hingga waktuku habis. Nabi Khidir menarik napas dalam. Sejak kapan engkau berada di sini? Aku tidak tahu, jawab ular itu. Aku tidak mengenal hitungan waktu seperti manusia. Yang aku tahu, aku telah berzikir sejak aku diciptakan. Aku tidak pernah berhenti walau sekejap pun. Gelapnya dasar laut ini tidak menghentikanku. Sunyinya tempat ini tidak membuatku lupa. Aku terus mengingatnya setiap saat tanpa lelah. Nabi Khidir merasakan hatinya bergetar. Seberapa banyak manusia yang diberikan kehidupan di dunia, diberikan cahaya matahari, diberikan udara untuk bernapas, tapi tetap saja mereka lupa kepada Allah. Mereka sibuk mengejar dunia, terlarut dalam kesenangan, dan hanya mengingat Tuhan ketika mereka jatuh dalam kesulitan. Tapi di sini, di tempat yang paling sunyi, seekor makhluk telah berzikir selama ribuan tahun, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah berhenti. Ular itu lebih taat daripada sebagian besar manusia. Nabi Khidir akhirnya mengerti. Inilah alasan mengapa Allah mengutusnya ke sini, untuk menyaksikan sebuah pelajaran yang tak bisa diajarkan dengan kata-kata, tapi harus dirasakan dengan hati. Ular itu kembali berbicara, suaranya semakin dalam, seolah-olah menembus ke relung jiwa Nabi Khidir. Wahai Nabi Allah, kau diutus ke sini bukan hanya untuk melihatku, tapi untuk memahami sebuah kebenaran, bahwa zikir bukan hanya ibadah yang diucapkan dengan lisan, tapi harus hidup dalam hati. Seperti aku yang terus mengingatnya, manusia pun seharusnya tidak lalai, karena apapun yang mereka kejar di dunia, pada akhirnya hanya satu yang akan menemani mereka, zikir dan amal mereka sendiri. Nabi Khidir terdiam. Kata-kata itu begitu dalam, begitu menusuk ke sanubarinya. Ia menundukkan kepala, menyadari betapa kecilnya manusia dibandingkan dengan kebesaran Allah. Setelah beberapa saat, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai makhluk yang taat. Zikir yang kau lantunkan akan menjadi saksi di hari pembalasan kelak." Ular itu menundukkan kepalanya sedikit, seolah memberikan salam perpisahan. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Tanah di dasar laut mulai bergetar. Ombak yang tadinya diam perlahan bergerak. Air laut yang terbuka mulai menutup kembali. Nabi Khidir tahu, sudah waktunya kembali. Ia mengambil langkah mundur, lalu berbalik, mulai berjalan menuju permukaan. Cahaya perlahan mulai muncul, menggantikan gelapnya dasar laut. Semakin ia naik ke atas, semakin terang dunia yang ia tinggalkan. Hingga akhirnya, ia kembali muncul di permukaan laut. Angin malam masih berembus lembut,
bintang-bintang masih bersinar, seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ia telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ia telah bertemu dengan makhluk yang berzikir lebih lama dari siapapun di dunia ini. Dan ia telah membawa pulang sebuah pelajaran yang akan dikenang sepanjang masa. Bahwa manusia tidak boleh melupakan zikir, karena di saat segalanya hilang, hanya mengingat Allah yang akan menyelamatkan mereka. Dalam keheningan dasar laut yang gelap dan sunyi, Nabi Khidir menemukan sebuah cahaya, bukan dari sinar matahari, bukan dari bintang-bintang, tapi dari zikir yang tidak pernah padam. Ular raksasa itu, makhluk yang tersembunyi dari pandangan dunia, telah mengabdikan seluruh keberadaannya hanya untuk mengingat Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Kita hidup di dunia yang terang, di bawah langit luas yang penuh keindahan. Kita memiliki waktu, kesempatan, dan kebebasan untuk beribadah. Tapi seringkali kita justru melupakan Allah, terbuai oleh kesibukan dunia yang tidak ada habisnya. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan sebuah cermin bagi jiwa kita. Jika seekor makhluk di dasar laut bisa terus berzikir tanpa henti, apa alasan kita untuk lalai? Jika seekor ular bisa mengingat Allah dalam kegelapan, mengapa kita yang hidup di bawah cahaya sering lupa kepadanya? Jangan sampai kita menyadari pentingnya zikir hanya ketika segalanya sudah terlambat. Karena pada akhirnya, di saat dunia ini hilang, hanya satu yang akan tetap bersama kita, mengingat Allah.